di bidang agama. Memang kita diterapkan dari mulai kecil, mulai bisa mereka menyerap atau menerima apa yang kita berikan pada mereka. Dari kecil udah mulai kita didik dengan agama itu. Banyak sekali sisi-sisi kepribadian yang menarik. Di antaranya yang mulai terasa sejak kecil itu terlihat tentang kepemimpinannya sejak SD, suka jadi KM, kemudian SET OSIS, juga kreativitasnya dan wirausahanya itu memang sudah tampak dari kecil. Kecerdasan, keuletan, dan keberanian merupakan sikap Agim yang telah terlihat sejak kecil. Ini tampak dari berbagai prestasi yang diraihnya, baik dalam kegiatan akademis maupun non-akademis setelah menginjak masa sekolah. Dia orangnya supel dengan teman-teman dan dia rajin. Dia itu memang pinter dalam berbahasa dan aljabar, ilmu ukur. Hanya kalau menonjol itu, dia itu menonjol hanya dalam kepemimpinan sudah kelihatan. Karena dia KM dan dia ketua, kalau tidak salah dia ada di OSIS begitu. Dulu kan umpamanya seperti bawa dagangan anak-anak gitu, itu dia tidak malu. Beliau selalu menjadi juara di sekolah dan belum mempunyai hal-hal yang baru di dalam setiap kegiatan. Nah, ini keberanian ini justru dulu menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Waktu kegiatan akhir tahun, Gim menanyakan kepada kepala sekolah kami sesuatu yang di luar dugaan kita semua, yaitu masalah uang kesiswaan. Ternyata kepala sekolah saking mungkin tidak memahami, tidak menyangka atau dan sebagainya. Sampai-sampai Gim dikatakan, kenapa Anda mengatakan seperti itu? Oh, saya perlu menanyakan karena siswa perlu tahu kemana hak-hak kami dan sebagainya. Dan disitulah Gim sudah mulai kelihatan tingkat keberaniannya. Kepribadiannya yang pekerja keras dan mandiri semakin berkembang ketika memasuki bangku kuliah. Ada lomba menyanyi, mengarang lagu, dia nomor 1. Terus lomba lukis tentang Ahmad Yani, dia nomor 1. Ya mungkinlah disitulah mungkin kelebihan-kelebihan ini juga dia itu berbisnis waktu itu kacang polong. Tidak hanya itu, dia juga pernah menjadi supir angkot ataupun istilah dulu itu keor yang antara Warung Contong dengan Cibeber. Agim sangat aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Bahkan, ia terpilih menjadi ketua senat dan komandan resimen mahasiswa pertama di kampusnya. Agim yang saya tahu itu orangnya keras sekali. Kalau dia sudah punya keinginan, apa yang diinginkan disampaikan itu mesti harus dilaksanakan, baik itu perorangan maupun secara organisasi lewat senat. Dan positifnya AA itu dia itu selalu memberikan teladan. Misalnya menyuruh ke menwanya datang jam 5, dia mesti sebelum jam 5 sudah ada di situ. Kemudian dalam belajar, waktu itu saya pernah ingin nilai saya juga mengimbangi AA. Saya pernah belajar bersama. Wah, saya nggak sanggup dan ngikutin cara belajar dia, luar biasa ya. Kemudian positifnya AA itu kalau menghadapi semacam umpatan yang jelek terhadap AA, dia nggak membenci orang yang mengumpat dia, tapi justru AA bilang, saya kasihan terhadap orang yang mengumpat. Nah, justru itulah dia maju oleh umpatan-umpatan itu. Tak lama setelah menyelesaikan kuliah, Agim pun menemukan wanita idamannya, Ninih Mutmainah. Waktu pertemuan pertama dengan AA, Teteh tidak tahu sama sekali ada yang memperhatikan gitu. Tapi ketika setelah selesai ngaji, AA tuh nanya, gimana, sudah ada calon belum? Ya, dibilang aja sudah ada. Tapi subhanallah ternyata AA tuh tidak
mengenal putus asa, terus saja semangat untuk memperkenalkan diri. Itulah yang menarik dari AA. Dari hasil pernikahannya itu, beliau telah dikaruniai 7 orang putra-putri yang lucu-lucu. Gaida Suraya, Muhammad Ghazi Al-Ghifari, Gina Raudatul Jannah, Gaisa Jahira Sofa, Gefira Nur Fatimah, Muhammad Gaza Al-Ghazali, dan yang paling kecil, Geria Rahima. Sebagai wujud cinta A'agim kepada anak-anaknya, beliau selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan keluarga. Mengurus keluarga itu wajib, bukan sisa waktu. Jadi kegiatan seperti ini wajib seminggu sekali kita jalan ke tempat yang seperti inilah di antaranya, supaya teman anak-anak bisa menjiwai. Yang terjerat dalam hati ibu dan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan AA itu istiqomah, ikhlas menjalankan amanah Allah, dan tutur katanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Perjuangan dan kerja keras A'agim semenjak kecil menghantarkannya pada sebuah fase pendalaman agama. Terinspirasi dari perjuangan hidup adiknya yang mengalami kelumpuhan, A'agim mulai mendalami agama Islam secara lebih intensif. Inilah awal dari titik balik seorang A'agim. Agung Bun Martin adalah adik A'agim yang mengalami kelumpuhan. Nasihat-nasihat yang seringkali diucapkan A'agung tampaknya sangat membekas dalam hati sang kakak. Sejak saat itu, A'agim pun mengalami titik balik dalam kehidupannya. Beliau semakin khusyuk dalam menjalankan agama. Waktu AA mudah kuliah, waktu itu AA itikaf di Masjid At-Taqwa. AA siang malam di Masjid At-Taqwa. Kalau pulang, kalau mandi atau makan, kalau seringnya AA saum gitu ya. AA mulai mendalami agama dalam segala bidang gitu ya. AA itu tidak pesantren yang lama gitu ya. Jadi istilahnya pesantren kalong kalau istilah kita. Pertama kali ketemu A'agim yaitu di Masjid At-Taqwa KPAD Geger Kalong. Biasanya pada saat sholat berjamaah senantiasa ketemu di saf pertama. Kemudian suatu saat pernah saya mengikuti beliau untuk masuk ke mihrab dari Masjid At-Taqwa tersebut dan menemukan beliau di sana sedang bertafakur. Bahkan pernah suatu saat menemukan beliau sedang menangis. Kemudian sempat saya berdialog dengan beliau di dalam mihrab tersebut dan beliau menyampaikan bahwa beliau sekarang ini sedang merasakan suatu kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dialog saya dengan beliau tersebut di mihrab Masjid At-Taqwa tersebut, akhirnya saya mengajak kepada beliau untuk bersilaturahmi pada kakek saya yang bernama Kiai Haji Junaidi di Garut untuk menanyakan sebetulnya apa yang sedang alami. Dan alhamdulillah suatu saat kita berangkat ke Garut, kemudian di Garut A'agim berdialog dengan Kiai Haji Junaidi dan beliau mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang ilmu tauhid sehingga menambah kemantapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertambahnya ilmu tersebut. Kemudian setelah mendapatkan arahan dan fatwa-fatwa dari Kiai Haji Junaidi, beliau melanjutkan perjalanan bersama saya ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya di Tasikmalaya untuk bertemu Kiai Haji Khair Afandi. Dan di sana pun beliau menyampaikan keinginannya untuk mengetahui lebih mendalam tentang apa yang sedang
beliau alami dengan dirinya di pesantren Miftahul Huda tadi. Dan alhamdulillah mendapat bimbingan dari Kiai Haji Khair Afandi dan juga anak beliau yang bernama Kiai Haji Jaja tentang ilmu tauhid, dan ada masukan untuk